Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mujtabah wa ala alihi ahli taqwa wal wafa amma ba'd. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ya, bulan ini sudah datang di tengah-tengah kita. Kita semuanya ingin mendapatkan keutamaan-keutamaannya, keagungan-keagungannya, kemuliaan-kemuliaannya, keberkahan-keberkahannya, termasuk rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di setiap detik-detik di bulan Ramadan. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, sebagaimana kita mengetahui bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakannya pahala karena berpuasanya. Pahala yang apa? Pahala yang unlimited. Berdasarkan hadis sahih yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amalu ibnu Adam, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, lahu adalah untuknya, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, karena itu puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan mengganjarkannya. Itu amalan yang pertama, keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaannya adalah dengan berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam hari di bulan Ramadan, ini merupakan penyebab terampuninya dosa-dosa dan kesalahan kita. Berdasarkan hadis sahih yang datangnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dengan keimanannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan yang ketiga, pada bulan ini kita mengetahui juga ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita sudah hafal bersama-sama dalam Quran surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, apa itu bulan? Apa itu malam-malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Ya, yang disebut dengan malam kemuliaan adalah malam-malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena keutamaan-keutamaan tersebutlah, pantas saja Rasulullah SAW pernah mengatakan, sekiranya manusia mengetahui ya bahwa kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, tentulah kita semua ya umatnya mengharapkan agar seluruh bulan yang ada 11 ya selain bulan Ramadan, kita pingin 11 bulannya juga ya adalah bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, puasa adalah salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam dan merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus atau menghilangkan sebagian kenyamanan-kenyamanan yang boleh kita konsumsi, boleh kita ya pergunakan di bulan-bulan yang lain, tetapi di bulan puasa Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkannya. Di bulan-bulan lain Allah membolehkan kita ya mengkonsumsi ya makanan, ya minum, ya bagi yang sudah menikah pasutri di siang hari pun boleh. Tetapi di bulan puasa itu semua tidak diperbolehkan di siang harinya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kita ya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Agar apa? Agar kita mencapai predikat takwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melaksanakan puasa untuk mencapai atau meraih ya ketakwaan, predikat ketakwaan. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa takwa adalah puncak segala dari segala sesuatu, tujuan amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi Allah tidak menyebutkan di situ sebaik-baiknya bekal adalah harta, kemudian anak, istri, bukan. Tetapi sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, ketakwaan seseorang barometernya dapat dilihat dari sejauh mana dia khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut sudah banyak ilmunya tapi dia belum bisa mengamalkannya. Dia takut ilmunya banyak tetapi belum bisa ya dipraktikkannya. Begitu juga dia takut karena belum bisa waspada terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di depan matanya, di depan dirinya. Ya, seseorang yang bertakwa disebut muttaqin, ya, disebutkan dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ia berkata al-muttaqin adalah orang-orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, demikian pemahaman para salafun salih memahami makna takwa. Mereka pun mengerjarnya. Gelar yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Takwa tidak mungkin ya. Takwa itu tidak melihat seseorang itu dari status sosialnya, ya, dari status bangsawannya, ya, dari status ya, kepangkatannya, warna kulitnya. Tidak, ya, budak pun boleh menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, sampai Sayyidina ya Rasulullah SAW memuliakan bagaimana memuliakan para tawanan-tawanan yang masuk Islam. Ya, Bilal bin Rabah, Masya Allah. Ya, bukan hanya dia ya budak tetapi dijadikan muazin oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi siapapun boleh, siapapun punya kesempatan untuk meraih derajat takwa. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, puasa dianggap sebagai salah satu cara untuk kita mencapai predikat takwa. Pertanyaannya, bagaimana puasa bisa mengantarkan kita mencapai predikat takwa? Ada beberapa alasan yang bisa ya kami jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah puasa, ya, sebagaimana dalam bahasa Arab puasa itu artinya menahan, ya, artinya menahan bukan bergerak. Kalau sholat kita bergerak, kalau zakat kita mengeluarkan uang, kalau haji kita bergerak, ya, kalau berperang kita bergerak, mencari ilmu kita bergerak, ada usahanya bergerak badan kita. Tetapi kalau puasa hakikatnya adalah menahan, diam. Ya, ketika kita berniat untuk berpuasa, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa kita ini sudah puasa atau sudah batal puasanya. Sahih? Ya, kita lapar, ya, kita haus, ya, apalagi di dalam ruangan sendirian atau di dalam kendaraan, ada di situ misalnya air minum seger, ya. Jadi nggak ada yang tahu orang lain, sehingga hanya kita sendiri yang mengetahui bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu tersebut. Tidak ada yang memperhatikan kita ketika itu. Dan orang juga nggak bakal mengetahuinya. Namun orang yang berpuasa, ya sudah berniat, sudah berjanji kepada Allah akan menahan lapar dari pagi sampai waktu berbuka. Inilah ya yang dikatakan kita itu adalah mematuhi atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini baru satu hari. Bagaimana untuk 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu sampai satu bulan. Luar biasa. Ya, ini dimaksudkan adalah supaya kita bisa menahan emosi kita, bisa menahan hawa nafsu kita. Yang kedua, puasa mengajarkan kita bagaimana kita mengelola diri kita.
Bukan hanya tadi mengkonsumsi makan, ya, menahan haus, menahan lapar, ya, tetapi juga, ya, bagaimana puasa ini bisa mengendalikan diri kita. Ternyata bukan hanya mengkonsumsi, ya, tetapi juga di sini ada, ya, bagi ini, ya, yang sudah menikah misalnya, ada yang namanya misal berhubungan suami istri. Ini adalah keinginan dan kebutuhan manusia bagi yang sudah menikah, bagi kelangsungan hidup dan maslahat kita semua. Tetapi di bulan puasa kita nggak boleh, ya. Kita harus mengkontrol diri kita. Coba bayangkan, kalau kita bisa mengkontrol yang ini, ya, urusan bukan urusan makanan, tetapi urusan bawah, ya, syahwat, ya, berapa banyak orang yang terselamatkan dari perzinahan. Sahih? Ya, dalam hal ini maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita, ya, mengelola dan mengatur hasrat atau syahwat kita. Ya, ingat yang kedua. Yang ketiga, puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita juga menjaga lisan kita dan perbuatan kita, amalan kita. Bukan hanya menahan lapar, haus, ya, kemudian hubungan pasangan suami istri, ternyata kita juga diminta untuk menahan, ya, lisan dan perbuatan kita. Kita harus, ya, menjaganya, ya. Kita mengetahui bahwa di sekitar kita, ya, bahkan, ya, ada yang pergi kerja pulang kerja penuh dengan godaan. Ketika di jalan saja kita sudah ngantri 15 menit yang pakai kendaraan misalnya. Udah mengantri di pom bensin 15 menit, 10 menit misalnya. Ada orang yang langsung ke depan kita, tidak pakai antri. Gimana perasaan kita? Kita sudah susah-susah ngantri, ya, tapi dia langsung nyelak. Kira-kira gimana? Walaupun kita benar, tapi harus kita tahan. Kata-kata yang kotor itu nggak boleh keluar. Ya, bahkan kalau misalnya kita sampai, ya, ribut misalnya, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, katakan aku sedang berpuasa. Ini saim. Coba bayangkan kalau ini dipraktikkan di dalam keseharian kita di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Luar biasa, ya. Makanya, ya, di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135, Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfirati min rabbikum ila akhirih uiddat lil muttaqin. Ya, uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu disiapkan, ya, al jannah, surga. Ya, syaratnya apa? Kepada siapa diberikan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya, sama wal 'afina 'anil nas. Ya, ya, memaafkan manusia. Walaupun kita tadi benar, nih salah nih orang. Tetapi dalam hal ini saya tak payahlah kita apa namanya bertengkar. Silakan, saya kalau mau duluan tafadhol. Ini kalau dijaga, ya, bukan hanya di bulan Ramadan, luar biasa, ya, luar biasa perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam diri seseorang. Yang keempat adalah sepanjang bulan Ramadan, ya, kita pasti akan merasakan yang namanya lapar dan akan merasakan yang namanya haus. Dan ini kita rasakan selama 30 hari berturut-turut. Ya akhi, ya ukhti, pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, ya, kalau kita hanya bisa merasakan 30 hari, bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak mempunyai makanan? Mereka yang tidak mengalami, ya, seperti kita, ya. Mereka yang, ya, terus-terusan lapar, terus-terusan haus, ya, kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Puasa sebetulnya bisa mengajarkan kita empati dan simpati kepada mereka. Kita tahu, jadi kita ini dalam kondisi lapar. Laparnya itu cuma 30 hari. Kalau mereka ternyata sehari-hari, seminggu-minggu, sebulan-bulan, setahun, dan beberapa tahun setelahnya. Bagaimana kita tidak tergugah? Makanya di bulan puasa Allah Subhanahu wa taala mengganjar tuh orang-orang yang memberikan buka, ya, man fattara shaiman, siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka diberikan puasa yang sama tanpa menguranginya. Luar biasa. Inilah, ya, ya, buah bulan Ramadan, buah takwa yang akan kita rasakan di dunia, yaitu apa? Ya, kesetaraan, persatuan, kerukunan, ya, sesama sesama muslim. Yang terakhir adalah sepanjang bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan
pahala yang berlimpah ruah, ampunan yang dijanjikan. Ya, sebagaimana disebutkan di awal tadi, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Inilah saatnya kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, ya. Buka bukunya, jangan sampai bulan Ramadan kita hanya mendapatkan ya haus dan lapar saja. Ya, ada beberapa amalan utama di bulan Ramadan. Apa itu? Membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, bagaimana Rasulullah SAW ya ketika bulan Ramadan Rasulullah lebih lagi mentadaburi Al-Quran. Ya, ya baca Al-Quran. Haknya Al-Quran ada di bulan Ramadan. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Kemudian apalagi yang lain? Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail ini ada dua. Yang pertama salat tarawih dan yang terakhir adalah salat tahajud. Silakan. Kemudian apa yang lain? Sedekah. Rasulullah SAW ada orang yang paling dermawan, ajwadun nas. Tetapi ketika bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi sampai dikatakan seperti angin yang berhembus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya bisa bermanfaat, ya bisa memberikan kepada kita ya motivasi lagi sehingga setelah kita mengetahui berbagai keutamaan, keberkahan, rahmat dan magfirah yang terkandung di dalam bulan yang mulia ini, kita dapat kita dapat mencapai predikat takwa. Maka tidak ada lagi upaya dan daya kecuali kita harus berikhtiar secara maksimal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan agar Allah memberikan predikat takwa kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.